Sekarang bagaimana suasana hati Pak Yusuf Kalla dalam menghadapi kasus ini? Terus terang ya, beliau itu sangat marah, bahkan mencapai level murka dengan skenario orkestrasi yang memenggal pidato beliau itu di UGM, karena dia tidak habis pikir, kok ada orang secara sengaja dengan niat mengorkestrasi, mengedit pidato beliau, dan yang diambil itu adalah cuplikan yang berbau provokatif. Ya, itu dasarnya dulu. Kedua, dia marah karena provokasi dengan pidatonya itu, selain itu dilakukan dengan niat berbohong, juga kan bertolak belakang dengan segala ikhtiar hidup beliau. Ikhtiar hidup beliau itu memang kan ingin selalu jadi jembatan yang menghubungkan dua arah yang berlainan, berseberangan. Dari dulu, sejak saya mahasiswa usia sekian tahun, memang kerjanya beliau menghubungkan dua arah yang berlainan. Kalau kami mahasiswa bertengkar, beliau lagi kita datangi di Makassar ya. Jadi itu yang membuat dia sakit. Loh, bukannya hidup saya ini adalah jembatan, kok saya dianggap yang merobohkan jembatan? Itu artinya dia tidak habis pikir ada orang yang bisa membohongi publik dengan cara seperti itu. Ya. Kehadiran sekitar 40 orang tokoh Muslim kemarin di rumah Pak Yusuf Kalla di bawah pimpinan Din Samsudin, itu menunjukkan apa? Apakah ada arahan dari Pak JK atau? Saya kira tidak, gini ya. Beberapa hari lalu saya di Makassar. Saya telepon Pak JK. Pak JK, kayaknya Bapak ini bercanda, jangan di itu. Ini semua pemuka agama Kristen, Katolik, Protestan mendatangi Bapak dan menyatakan Bapak benar. Itu dulu ya. Itu beberapa hari lalu. Nah, kemudian 2 hari lalu tokoh agama Islam muncul. Semangatnya sama. Pertama, ingin menegaskan sikap bahwa apa yang dilakukan Pak JK itu adalah ikhtiarnya untuk mendamaikan orang. Itu satu dulu. Kedua, para tokoh agama ini, Muslim ini marah sekali karena mereka melihat Pak JK sebagai tokoh kohesi sosial kok diperlakukan seperti ini. Dan yang bahayanya karena mereka menohok JK dengan memainkan isu agama. Maka tokoh-tokoh Islam ini bereaksi, bahaya sekali nih gamenya ini. Karena itu mereka datang ke Pak JK untuk memberi dukungan moral bahwa tudingan mereka seperti itu tidak benar. Kami ini sebagai Muslim acap kali menerima kebajikan Bapak. Sehingga omongan-omongan yang beredar di luar bahwa Bapak anti plural itu nggak benar. Jadi konteksnya begitu. Adalah gerakan seketika itu, gerakan seketika. Ya, teman-teman, polisi analisis video JK usut laporan terhadap Ade Armando Abu Janda. Nah, teman-teman, ya setelah beredar mengenai potongan video ceramah dari Pak JK sendiri, teman-teman, maka beberapa waktu yang lalu juga lembaga-lembaga dari Kristen yang melaporkan Pak JK ke pihak kepolisian. Dan setelah itu, teman-teman, dilakukan pembahasan dan diduga bahwa Ade Armando ya dituduh untuk memotong video tersebut dan tersebar di media sosial. Dan Ade Armando sendiri ya sudah mengklarifikasi hal itu di acara Rakyat Bersuara bahwa dirinya tidak pernah memotong hal itu. Bahkan katanya bahwa dia membahas itu setelah viral di media sosial. Tetapi ya ini juga salah satu alasan ya ormas Islam turun untuk melaporkan Ade Armando. Ada 3 tokoh yang dilaporkan oleh ormas Islam, yaitu Ade Armando, kemudian Abu Janda, dan Grace Natali. Nah, kenapa mereka dilaporkan, teman-teman? Karena ya mereka diduga yang menyebarkan atau diduga yang melakukan narasi-narasi provokatif dalam hal itu. Ya, karena yang dibahas mereka itu adalah hanya sebagian kecil dari potongan video itu, sedangkan video apa yang disampaikan oleh Pak JK ya yang lain itu mereka tidak menyinggung, tidak membahas. Nah, itu adalah alasan, salah satu alasan ormas Islam melaporkan 3 tokoh ini, yaitu Ade Armando, ya Abu Janda, dan juga Grace Natali.
Nah, kita ya masih belum tahu seperti apa nantinya teman-teman, dan tetapi ini pasti akan panjang karena ya ini seakan-akan jadi saling lapor-melapor dalam hal ini. Dan kita tahu juga di kanal YouTube Cokro TV ya sering sekali Ade Armando memberikan klarifikasi terhadap ceramah Pak JK itu, dan tentu nantinya pihak kepolisian yang akan menentukan bagaimana dengan permasalahan ini, karena kedua kubu ini teman-teman ya sebelumnya ya dari lembaga Kristen melaporkan Pak Yusuf Kalla tentang dugaan penistaan agama ya atas video yang beredar itu. Kemudian setelah itu dari ormas Islam juga melaporkan ya kalau tidak salah 40 ormas Islam yang melaporkan 3 tokoh, yaitu Ade Armando, Abu Janda, dan juga Grace Natali. Nah, kita lihat di sini dulu teman-teman, karena setelah ada laporan terhadap Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali, maka polisi menganalisis video JK tersebut. Nah, tentu ketika nantinya mereka sudah menganalisis teman-teman, maka ya pasti akan dilanjutkan bagaimana. Ini kan salah satu tahap dalam ya penyelidikan. Oke, Polda Metro Jaya bakal menganalisis video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada UGM beberapa waktu yang lalu. Nah, ternyata Pak JK itu ya dia berceramah di Masjid UGM teman-teman. Nah, kemudian analisa itu dilakukan untuk menyelidiki laporan terhadap Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda soal dugaan penghasutan dan juga provokasi. Nah, ini alasan dari pihak kepolisian menganalisis ini teman-teman, karena untuk menyelidiki laporan terhadap Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ya, karena mereka diduga melakukan penghasutan dan juga provokasi di media sosial. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa barang bukti akan dianalisa dan diuji ya. Polri memiliki lab digital forensik yang kredibel dan sertifikasi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto ya saat ya dikonfirmasi. Teman-teman, disampaikan Budi pihaknya juga akan meminta klarifikasi pelapor untuk diminta keterangan atas laporan yang dibuatnya, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi. Nah, artinya bahwa pihak kepolisian benar-benar melakukan penyelidikan dalam hal ini. Artinya dengan barang-barang bukti, dengan video yang video JK secara menyeluruh, tentu pihak kepolisian menyelidikkan hal itu, menuntut hal itu. Dan pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa akan meminta klarifikasi kepada pelapor untuk diminta keterangan atas laporan yang dibuat itu. Kemudian teman-teman menyiapkan mindik ya atau administrasi penyelidikan ya, meminta keterangan pelapor, keterangan saksi dan barang bukti, ucap dia. Nah, tentu ada saksi nantinya yang akan dihadirkan dalam hal ini teman-teman. Nah, Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dan provokasi. Nah, ini yang menjerat mereka teman-teman ya, karena dari pihak Pak Yusuf Kalla menduga bahwa Ade Armando ya dan juga Abu Janda ya diduga melakukan ya penghasutan dan provokasi, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh Kristen pada saat itu katanya bahwa memberikan komentar-komentar. Nah, tetapi akhir-akhir ini tokoh-tokoh Kristen itu malah mendatangi dari ya Pak JK sendiri ya, terhadap ceramah dari Pak JK itu sendiri. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa ya Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dan juga provokasi buntut potongan ceramah JK saat berceramah di Masjid UGM Gadjah Mada ya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang mereka sampaikan teman-teman ya, coba perhatikan. Kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan
dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Nah, kata perwakilan APAM sekaligus pelapor paman Nur Letek kepada wartawan. Teman-teman, terkait hal tersebut, Ade mengatakan bahwa tak memahami substansi laporan yang dilayangkan oleh APAM, sebab Ade mengaku dirinya tidak mengedit ataupun memotong video ceramah JK tersebut. Nah, ternyata bahwa ya Ade Armando juga memberikan klarifikasi. Ya, kita tahu dia memberikan klarifikasi dan menegaskan di Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu, teman-teman, bahwa dia tak memahami substansi laporan yang dilayangkan oleh APAM terhadap dirinya tentunya, ya. Dan Ade Armando menegaskan bahwa dia tidak pernah memotong ya ceramah JK tersebut. Nah, saya tidak paham dengan substansi laporan mereka. Kok saya dituduh memotong ceramah Pak JK? Nah, ini yang disampaikan oleh Ade Armando, teman-teman. Ya, Pak JK sehingga menimbulkan kehebohan. Saya tidak memotong atau mengedit dan kemudian menyebarkannya. Yang saya lakukan hanyalah mengomentari potongan ceramah JK yang menyebar di dunia online, kata Ade saat dikonfirmasi pada hari Senin yang lalu. Nah, itu teman-teman tentang ya laporan-laporan ya mengenai kasus atas ceramah dari Pak JK ini. Kita tetap menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena mereka sedang melakukan penyelidikan, dan kita tetap menjaga kondusivitas ya, karena ini kan sudah ditangani oleh hukum. Nah, tentu ya hukumlah yang berjalan, hukumlah yang akan menentukan nantinya ya siapa yang salah, dan tentu ya pasti nantinya akan ada yang tersangka dalam hal ini. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.